Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kembali melaksanakan salah satu aktivitas yang mulia, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Walaupun kita semua menyadari bahwa akhir-akhir ini dengan terjadinya musibah atau wabah yang menimpa hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, akhirnya ada beberapa yang terkendala termasuk pengajian atau taklim kita. Oleh karena itu yang saya hormati para pemirsa sekalian, khususnya Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang saya hormati, kembali kita belajar sebagai rangkaian taklim kita yang pada kali ini kita sama tahu tidak bisa dilaksanakan secara langsung, secara pertemuan, secara liqa, akan tetapi melalui kegiatan online, baik mungkin disiarkan melalui YouTube ataupun melalui WA, di-share kepada seluruh anggota majelis taklim yang ada. Mudah-mudahan kegiatan taklim ini tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan, insyaallah, amin. Para pemirsa sekalian, kita semua tahu dalam kejadian musibah atau wabah menyebarnya virus corona atau COVID-19, tentu bagi kita orang yang beriman menyikapinya harus selalu dengan dua unsur. Yang pertama dengan unsur keimanan dan yang kedua dengan unsur keilmuan. Dua hal ini tidak pernah boleh dilupakan, karena bagi orang beriman, iman dan ilmu itu dua hal yang amat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menekankan hal ini, bahwa Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi iman harus selalu digandengkan dengan ilmu, dan ilmu harus selalu digandengkan dengan iman. Para pemirsa sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan ilmu tentunya harus sesuai dengan ilmu yang benar. Dalam perkara wabah atau musibah ini tentu ilmu yang benar yang seharusnya dijadikan landasan adalah ilmu medis dan juga ilmu penelitian tentang hal ini. Itulah landasan kita. Sedangkan secara iman, ya kita semua harus tahu bahwa semua musibah, bahwa secara ilmu ya, tetapi hakikat dari semuanya itu harus menjadi nasihat dan harus menjadi ujian yang dapat meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan arahan tentang hal ini kepada kita semua. Seperti misalnya Allah berfirman dalam Quran surat 21 ayat 35. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kita bahwa wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami uji umat manusia atau kita semua bisyar dengan keburukan atau kesulitan, wal khair dan mungkin juga dengan kebaikan, harta, tahta dan seperti sejenisnya. Semua itu adalah menjadi ujian buat orang-orang yang beriman. Kalau baik rasanya, apakah dia bersyukur? Kalau mungkin sulit atau susah, apakah dia bersabar? Begitu juga Allah berfirman dalam Quran surah 67 ayat 2. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik sikapnya, yang terbaik amalnya. Oleh karena itu, ayat ini membimbing kepada kita bahwa justru ujian yang ditimpakan atau yang terjadi atau dialami oleh kita itu justru harusnya menjadi cara kita meningkatkan amal soleh, menjadi hamba Allah yang terbaik dalam menghadapi ujian. Itu yang seharusnya terjadi pada kita. Begitu juga Allah mengingatkan tentang berbagai macam bala atau ujian yang ditimpakan kepada kita para manusia, seperti firman Allah dalam Quran surah 2 ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat itu juga membimbing kepada kita bahwa sesungguhnya Allah akan sangat mungkin memberikan ujian kepada kita dengan berbagai macam ujian itu. Misalnya khauf, rasa takut, ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, atau mungkin kehilangan orang-orang yang terdekat atau yang kita sayangi. Semua itu adalah sebagai berbagai macam ujian. Tetapi ada poin yang diminta oleh Allah, wa basyiris sabirin, berbahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Jadi dalam berbagai macam kejadian ini tetap Allah meminta atau menginginkan kita untuk menjadi hamba yang terbaik terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga sikap ilmiah atau keilmuan. Syariat Islam tetap mengajarkan bahwa ilmu dalam menghadapi semua ini tetap harus dipakai. Di samping kita memiliki landasan iman kepada Allah. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba yang menghadapi wabah dengan sabar dan muhtasib. Muhtasib itu introspeksi diri. Dan menyadari bahwa semua kejadian itu datangnya dari Allah, maka baginya pahala syahid. Masya Allah. Luar biasa Islam mengajarkan bahwa apapun yang terjadi dan menimpa kita, tetap dengan sabar, dengan introspeksi. Barangkali mungkin ada yang keliru pada diri kita, maka semua sikap yang seperti itu, jikapun kematian mendatangi mereka, orang beriman, maka baginya pahala syahid. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi sikap utama kaum muslimin atau kaum mukminin kita semua. Rasulullah juga bersabda dalam memperkenankan keilmuan menjadi landasan di samping sikap kita kepada Allah. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Amir bin Sa'id, "Fa'idha wadu'a bi ardin, fala tadkhulu alaih, wa idha wadu'a bi ardin, fala takhruju firaran minhum." Rasulullah bersabda, "Fa'idha wadu'a bi ardin," apabila suatu musibah, suatu wabah terjadi atau menimpa sesuatu kaum atau mungkin nauzubillah kita, fala tadkhulu alaih, maka jangan sekali-kali memasuki area wabah itu. Wa idza wada'a bi ardin, akan tetapi jika terpaksa naudzubillah kita yang mengalami musibah atau wabah itu, fala takhruju firaran, jangan sekali-kali keluar meninggalkan lokasi area wabah tersebut. Masya Allah. Islam di samping menggantungkan diri kepada Allah secara penuh, secara baik, tetapi juga menuntun kepada kita keilmuan tetap harus dipakai. Bahwa jika terjadi, maka jangan keluar. Supaya tidak mungkin menularkan kepada orang atau area lain. Begitu juga kalau terjadi musibah di satu tempat dan kita posisi di luarnya, maka jangan memasukinya.
itu adalah sebuah langkah konyol atau tindakan yang tidak dibenarkan menurut tuntunan syariat agama. Abu Usaimah juga menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atani Jibril alaihissalam bil huma wat ta'un, fa amsakatil huma bil Madinah wa nasratut ta'un fis syams." Kata Rasulullah, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan dia mengabarkan al-huma wa ta'un, akan terjadi huma, demam, wa ta'un, dan juga wabah yang menimpa. Fa amsakatil huma bil Madinah, akan terjadi demam menimpa kaum yang ada di Madinah. Wa nasratut ta'un, dan akan menimpa ta'un pada kaum yang ada di Syam. Subhanallah, ternyata hal itu atau perkabaran itu terjadi sesudah Rasulullah SAW tiada. Tepatnya di abad 18 Hijriah. Di tahun 18 Hijriah, maksud saya, pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, wabah itu menimpa di Syam, yang pada waktu itu gubernurnya adalah Amr bin As. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kesabarannya, ya, ketawakalannya, betul. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan keilmuan. Apa itu? Lakukan, mungkin kalau bahasa sekarang disebut dengan karantina wilayah, atau apa disebut dengan lockdown. Lakukan, supaya wabah ini tidak menyebar atau tidak menulari orang lain. Dan supaya wabah itu segera berakhir, diangkat oleh Allah secara cepat. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian dalam menghadapi berbagai macam bala atau wabah atau musibah yang menimpa. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kesempatan ini, karena kajian kita adalah menyangkut kajian tauhid, kajian kita yang menuhankan Allah, mengilahkan Allah, la ilaha illallah, dan juga menyatakan mengakui kerasulan Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah. Langkah yang harus kita tempuh dalam rangka menghadapi musibah atau wabah ini, ingat kalimat saya, jangan abai, jangan lalai, tetapi juga jangan lebay. Jangan kemudian panik, kemudian stres, sepertinya kita tuh tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan abai, jangan juga lebay. Apa yang harus dilakukan? Dekati yang maha penguasa, yang maha menciptakan, yang maha menyembuhkan, maha mengangkat segala kemudaratan atau keburukan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah berikhtiar dengan ilmu yang ada. Dalam hal ini adalah ilmu kesehatan atau ilmu medis, atau mungkin penelitian-penelitian di bidang itu. Langkah ke-1, ikuti petunjuk menghadapi wabah ini sesuai dengan apa-apa yang sudah kita dengar, kita perhatikan. Mungkin dari kalangan medis, mungkin dari kalangan peneliti, bagaimana menghadapi wabah virus COVID, coronavirus disease 19 ini. Lalu yang kedua, ibadah jamaah yang dapat menimbulkan mungkin kemudaratan, mungkin penularan, maka sementara ditunda. Ingat, ditunda dan dialihkan, bukan dihilangkan. Sama sekali tidak dihilangkan ibadah ini. Hanya ibadah yang bersifat jamaah yang memungkinkan terjadinya interaksi penularan, ini yang kita tunda dan kita alihkan, bukan dihilangkan. Tapi dialihkan ke rumah dulu. Jamaah sekalian, jangankan wabah, penghalang lain pun boleh menjadikan sebab kita tidak mengikuti sebuah ibadah jamaah. Contohnya, hujan yang sangat besar yang menyulitkan orang untuk hadir ke masjid. Di zaman Rasulullah pernah terjadi, maka tidak diwajibkan orang menunaikannya kalau kemudian malah justru mencelakakan dirinya untuk hadir ke jamaah Jumat pada waktu itu. Apalagi ini wabah yang sama kita ketahui
akan dapat memberikan keburukan kalau kemudian na'udzubillah kita tertular karenanya. Jadi yang pertama, ikuti petunjuk menghadapi wabah ini. Lalu kemudian ibadah jamaah yang dapat menimbulkan kemungkinan mudarat sementara ditunda, dialihkan ke rumah masing-masing. Semakin disiplin, insya Allah semakin cepat wabah ini berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, yang juga tidak kalah penting sebagai pondasi kita umat yang beriman, apa itu? Yakinkan semua kejadian ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, sabar terhadap ujian ini. Walaupun kita tahu, mungkin pencetusnya, mungkin orang yang melakukan atau penyebab pertamanya, bukan orang mukmin. Tapi toh, kalau yang namanya musibah, kalau yang namanya wabah, tidak pilih-pilih. Bahkan akan menimpa kepada orang beriman sekalipun. Oleh karena itu, sabar, ini yang harus kita lakukan. Apa sabar kemudian diam? Tidak. Sabar harus dengan berikhtiar, bukan pasrah. Sabar, menerima ini adalah takdir ketentuan Allah. Tetapi berikhtiar dengan ilmu, dengan pengetahuan yang benar. Bukan pasrah begitu saja. Salah kalau kemudian berkata, takut amat sih terhadap ini. Bukan kesemuanya adalah Allah. Nggak usah khawatir. Tidak. Baginda Rasulullah SAW itu orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling cinta kepada Allah. Tapi Rasulullah mengajarkan cara menghadapi musibah dan wabah. Kurang apa taatnya Rasulullah kepada Allah? Kurang apa cintanya Rasulullah? Tapi mengajarkan itu kepada kita. Ingat, bukan menghilangkan, meniadakan ibadah, tapi justru hanya mengalihkan saja caranya. Langkah yang kedua sesudah sabar, apa itu? Dekat kepada Allah. Jangan justru menjauh dalam situasi ini. Dekat kepada Allah. Apa sih yang tidak bisa dihilangkan oleh Allah? Semuanya bisa dengan izin Allah. Oleh karena itu, dekat kepada Allah yang maha menyembuhkan, yang maha menghilangkan segala kemudaratan. Percaya dan yakinlah bahwa Allah sangat amat kuasa untuk menghilangkan semua ini dengan izinnya. Oleh karena itu, dekatlah kepada Allah. Sholatnya perbaiki. Tartil tilawah Qur'annya perbaiki. Ya, kedekatan kepada Allah perbaiki. Kalau kemarin barangkali sholat kita tanpa sholat sunnah, rawatib, qobliyah atau ba'diyah, sekarang lakukan itu sebagai bukti bahwa kita semakin mendekat kepada Allah. Kalau kemarin mungkin kita tidak melakukan sholat duha, lakukan itu. Justru ini kesempatan besar kita memohon kehadirat Allah. Kalau mungkin kemarin kita belum sempat atau mungkin jarang bertahajud, lakukan itu sekarang sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Dan yang ketiga, sesudah sabar dan dekat taqarrub kepada Allah adalah apa? Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam pada waktu beliau mendapatkan ujian diturunkan dari surga ke dunia. Beliau pun memanjatkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam yang karena mungkin langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, akhirnya beliau pun kemudian dimakan oleh ikan paus, berada di dalam ikan paus. Bayangkan. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau pun beristighfar dan bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang dilakukan. Maka kemudian kesulitan pun diangkat oleh Allah. Maka bala dan bencana pun diangkat oleh Allah. Ini langkah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersegera untuk mendekat, istighfar dan taubat kepada Allah. Caranya, menjelang maghrib atau ba'da asar, ayo bareng-bareng kita tilawah Quran, lalu mohon ampunan kepada Allah, dan kemudian minta bala wabah ini diangkat secepatnya dengan izin Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ba'da asar menjelang maghrib.
Tapi jika tidak atau luput, maka paling tidak ba'da maghrib, ayo kita mendekat kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Bagi mereka yang mengamalkan sholat sunnah taubat, dipersilakan. Bagi mereka yang tidak, cukup dengan cara tilawah Quran, zikir kepada Allah, dan munajat kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa dan kelalaian kita semua. Lalu mohon Allah akan mengangkat semua bala, wabah, dan bencana ini. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan adalah apa? Ayo, bareng-bareng kita munajat, hadir kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Song-song pintu keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita melalui sholat tahajud. Insya Allah, Allah Maha Agung, Maha Kuasa, dan Maha Penyayang. Kepada orang-orang yang mungkin jauh kepada Allah saja, Allah masih terus melimpahkan karunia-Nya. Apalagi kepada kita yang mau mengakui, mau beristighfar, dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para jamaah kita lakukan bersama-sama secara serentak. Semoga Allah segera mengangkat bala dan bencana ini. Semoga Allah tetap merahmati kita semua, kaum muslimin, kaum mukminin, khususnya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Dan wabil khusus lagi kepada para jamaah taklim yang biasa belajar bersama saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan semoga Allah melindungi, menyelamatkan kita semua. Dan dihindarkan dari segala macam penyakit, dihindarkan dari segala macam musibah, dihindarkan dari segala macam bencana yang menyulitkan kita semua. Dan semoga Allah juga memberikan kelapangan rezeki untuk kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai kajian tauhid untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang baik ambil, itu datang dari Allah. Yang mungkin kurang pas, jangan diambil. Mungkin itu kebodohan atau mungkin keburukan saya dan atau ulah daripada setan yang durjana. Sekali lagi, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.